Halo semua, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait obat esketamin. Berikut nama anggota kelompok. Ini adalah daftar pembahasan ke depannya. Yang pertama, video ini akan membahas tentang hasil uji klinis, informasi penting dalam bentuk brosur, mekanisme kerja, tata laksana obat, cara penggunaan, serta kelebihan dan kekurangan. Pada uji klinis fase 1, dilakukan studi acak, double blind, terkontrol placebo, dan crossover 2 periode, yang bertujuan untuk menilai efek fungsi kognitif terkait esketamin intranasal 84 mg pada beberapa orang dewasa usia 10-49 tahun. 40 menit setelah pemberian dosis penurunan kognisi yang signifikan dengan pemberian esketamin dan placebo. Namun tidak terdapat perbedaan signifikan yang terlihat pada kognisi 2 jam, 4 jam, dan 6 jam antara kedua obat tersebut. Kemudian untuk efek samping yang ditimbulkan esketamin yang tertera pada diagram, terjadi satu atau lebih efek samping pada pasien sasaran uji dari 100% yang mengikuti. Sedangkan pada uji klinis fase 2 dilakukan studi double blind, acak ganda, dan placebo terkontrol. Tujuan uji ini untuk menilai kemanjuran dan keamanan esketamin intranasal 28 mg, 56 mg, dan 84 mg pada 67 orang dewasa yang berusia 20-64 tahun. Pada fase ini muncul perbedaan signifikan secara statistik dalam penurunan MADRS antara semua kelompok ESK dan placebo di hari ke-15. Gejala efek samping yang ditimbulkan esketamin pada fase kedua sebagai berikut. Pada fase 2 juga dilakukan uji acak multisenter, di mana menggunakan 68 subjek berusia 18-64 tahun. Dan hasilnya MADRS pada 4 jam setelah pemberian dosis dapat meningkatkan ESK dalam keinginan bunuh diri secara signifikan dibandingkan placebo. Sedangkan pada fase 3, terdapat 3 macam transformasi, di mana uji dilakukan dengan studi double blind, acak, multisenter, dan terkontrol aktif untuk menilai kemanjuran, keamanan, dan tolerabilitas jangka pendek esketamin. Untuk hasil pada fase ini, terjadi perbedaan signifikan statistik dalam penurunan MADRS pada ESK intranasal 56 mg, tetapi tidak pada ESK dosis 84 mg per hari ke-28 pada transformasi 1, sedangkan transformasi 2. Terjadi perbedaan signifikan pada dosis 56, 84 mg, dan placebo plus antidepresan 2 kali seminggu dalam 24 jam setelah pemberian dosis. Sedangkan pada transformasi 3, tidak terdapat perbedaan signifikan namun menunjukkan perbedaan secara statistik dan klinis yang mendukung pengobatan ESK pada subkelompok pasien 65-74 tahun, tetapi tidak pada pasien subkelompok umur 75 tahun. Pasien dalam remisi stabil, 27% kelompok ESK intranasal dan 45% kelompok placebo mengalami kekambuhan selama fase pemeliharaan. Pasien yang mencapai respon stabil 26% kelompok intranasal ESK dan 58% kelompok placebo mengalami kekambuhan. Sedangkan pada transformasi 2, 90% pasien menunjukkan efek samping hingga 56 minggu, 17% pasien menunjukkan gejala gangguan ginjal dan saluran kemih. Mekanisme esketamin sendiri yaitu bekerja dengan cara memodulasi aktivasi glutamat melalui antagonisme reseptor N-metil D-aspartat ekstrasinaptik, sehingga menyebabkan tingginya aktivitas glutamat. Dengan tingginya aktivitas tersebut akan menyebabkan peningkatan BDNF dan sinaptogenesis. Untuk tata laksana esketamin sendiri yaitu, esketamin merupakan satu-satunya agen farmakologis dengan sifat neuromodulator glutamat yang disetujui oleh BPOM-AS dan EMA pada 2019. Esketamin direkomendasikan untuk orang dewasa yang didiagnosis gangguan depresi mayor atau MDD sedang maupun berat, yang tidak merespon setidaknya 2 antidepresan. Obat ini umumnya diberikan secara intravena, karena bioavailabilitasnya yang buruk secara oral. Esketamin memiliki afinitas tinggi untuk reseptor NMDA, karena efek psikotomimetik juga sedikit, sehingga dipilih sebagai zat aktif untuk formulasi in-esketamin. Dan esketamin intranasal memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan rute pemberian lainnya. Ini adalah bagian-bagian dari nasal spray. Di ujung nasal spray terdapat yang namanya tip. Tip ini yang akan dimasukkan melalui hidung. Kemudian ada nostrils yaitu batas masuknya tip ke dalam hidung. Lalu ada indikator.
Indikator memiliki 2 titik hijau. Jika titik hijau masih terlihat, itu tandanya nasal spray belum digunakan atau masih penuh. Untuk titik hijau hanya 1, itu menandakan nasal spray sudah digunakan 1 kali. Begitupun jika 2 titik hijau sudah tidak terlihat, ini menandakan bahwa nasal spray sudah habis. Jadi nasal spray hanya bisa digunakan 2 kali mengikuti indikator hijau tersebut. Ini bertujuan agar pengguna lebih mudah mengetahui sisa pemakaian. Kemudian di sini ada finger rest, ini bisa disamakan seperti gagang atau tempat pemegangan tangan. Kemudian ada plunger, yaitu saat tip telah masuk dan posisi pemakaian telah benar. Selanjutnya menekan plunger untuk mengeluarkan dosis obat. Lalu bagaimana dengan cara pemakaiannya? Tentunya kita harus mencuci atau membersihkan tangan terlebih dahulu, dan informasikan hanya untuk pengguna pertama kali perlu perlakukan penghembusan atau meniupkan hidungnya. Kemudian cek nasal spray atas dosis. 2 nasal spray sama dengan 56 mg, 3 nasal spray sama dengan 84 mg. Lalu tenaga kesehatan akan mengecek tanggal kadaluarsa. Buka kemasan lalu cek juga titik indikator memastikan dosis masih penuh. Jika masih penuh lakukan instruksi pada pasien, dengan memperagakan cara pemegangan alat, dan posisikan kepala pada keadaan berbaring 45 derajat selama pemberian obat untuk menyimpan dosis yang sudah dimasukkan. Kemudian instruksikan pasien memasukkan tip ke dalam hidung dan mengarahkannya ke dinding hidung hingga menempel. Jika memasukkan tip ke dalam hidung sebelah kanan, maka instruksikan pasien untuk menutup hidung sebelah kiri. Lalu hidung sebelah kanan menghirup nafas pada nasal spray dengan bersamaan menekan plunger untuk mengeluarkan dosis obat. Selanjutnya, nasal spray dilepas dan menginstruksikan pasien untuk mengendus secara perlahan untuk memastikan obat tetap berada di dalam hidung. Lalu masukkan kembali nasal spray ke dalam hidung sebelah kiri. Lakukan tahapan seperti tadi. Jika sudah selesai, tenaga kesehatan perlu memeriksa indikator untuk memastikan dosis obat telah digunakan semua, kemudian menginstruksikan pasien agar beristirahat senyaman mungkin selama 5 menit, jika ada cairan yang mengalir dari hidung. Bersihkan menggunakan tisu kering pada area bagian luar hidung. Seperti obat pada umumnya, esketamin juga memiliki keuntungan dan kerugian. Lalu bagaimana dengan keuntungannya? Keuntungannya, obat ini memberikan efek yang cepat terhadap antidepresan dalam 1 jam. Selain untuk depresi dan bipolar, TCT dan RTM juga memiliki bukti yang lebih baik dengan obat ini. Lalu sekarang bagaimana dengan kekurangan dari esketamin? Kekurangan dari obat ini dapat menimbulkan risiko terjadinya peradangan pada ginjal. Dan pada penderita penyakit jantung akan meningkatkan risiko komplikasi penyakit lainnya. Informasi terkait esketamin, obat ini dipakai 2 jam sebelum makan, 30 menit sebelum memakai obat, tidak boleh minum, tekanan darah normal, dan tidak boleh berkendara sampai beristirahat, tidur semalaman. Untuk penjelasan atau informasi lebih detail, bisa meng-scan barcode ini. Sekian dari penjelasan kelompok 3 tentang informasi obat baru yaitu esketamin. Terima kasih.